Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di Podsas, obrolan seputar Yayasan Sahabat Ayah Sarah. Kembali lagi nih sama aku Lita yang akan menemani semua sahabat kurang lebih 20 menit ke depan nih. Dan spesial untuk hari ini kita kembali kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat inspiratif lagi nih, yaitu dari Ibu Siska yang sudah menemani anak-anaknya berjuang melawan hipoglikemia. Halo Ibu. Halo Kak, Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Boleh nih diperkenalkan dulu ke teman-teman, Ibu ini siapa, kemudian menemani adik Salma dan Sakia ya? Iya, Berapa lama? Boleh diceritakan? halo semuanya teman-teman sahabat Ayah Sarah semuanya. Perkenalkan nama saya Siska. Saya orang tua dari Salma dan Sakia dengan diagnosa hipoglikemia. Kami sudah berjuang selama 6 tahun, bolak-balik rumah sakit, bolak-balik picu, bolak-balik meja operasi. Awal mulanya Salma dan Sakia didiagnosa hipoglikemia itu sejak lahir. Jadi mereka lahir, beberapa menit setelah lahir langsung kejang Kak. Setelah kejang, dari kejang langsung dirujuk ke rumah sakit. Di rumah sakit langsung masuk ICU karena mereka tidak sadarkan diri, koma, masuk ICU. Di situ dilakukan pemeriksaan oleh dokter, didiagnosa lah hipoglikemia. Nah kalau secara umum Bu, apa sih sebenarnya hipoglikemia ini? Kalau secara bahasa kita ya? Iya. Hipoglikemia ini penyakit genetik gula darah rendah. Jadi kalau diabetes itu mereka gula darahnya tinggi. Kalau hipoglikemia itu gula darahnya rendah. Jadi pankreas mereka itu tidak berfungsi. Kalau orang normal itu berfungsi pankreasnya, tapi pankreas Sakia dan Salma itu tidak bisa menghasilkan gula. Jadi kebalikannya ya Bu? Iya, kebalikan dari diabetes. Kan teman-teman suka ngira nih kalau Salma Sakia ini kembar. Tapi Iya. Sebetulnya mereka adik kakak, beda 1 tahun 4 bulan. kalau Salma usia berapa? 6 tahun, Sakia usia 4 tahun setengah. Untuk kesehariannya sendiri, Salma Sakia apa Bu? Kesehariannya mereka kalau dilihat secara ini kayak anak sehat ya Kak, kayak anak normal. Malah mereka gemuk-gemuk dikiranya sehat gitu. Tapi sebenarnya dalaman mereka itu rusak, mereka itu sudah tidak punya pankreas. Terus pankreasnya kan sudah tidak berfungsi, sudah hanya 5%, sudah tidak bisa menghasilkan gula tanpa ada bantuan obat, tanpa ada bantuan makan minuman yang masuk, mereka tidak bisa berfungsi pankreasnya. Gitu. Itu berarti dari lahir, Bu? Iya, dari lahir. Kemudian apa yang Ibu rasakan saat itu ketika mengetahui kalau Salma dulu ya, Salma yang baru lahir ternyata sudah terdiagnosa hipoglikemia? Mungkin kalau pas awal-awal 1-2 tahun menjalani semua ini berat ya Kak. 1-2 tahun kita masih nggak nerima ketika dokter menerangkan sakit ini seumur hidup. Terus sakitnya itu mereka kedepannya itu seperti ini, misalkan kedepannya mereka keturunan mereka juga sama kan, akan kemungkinan seperti ini. Terus mereka akan konsumsi obat seumur hidup. Itu berat Kak, awal tahun-tahun pertama sangat berat. Tapi seiring berjalannya waktu, saya dan ayahnya juga bisa menerima karena semua yang diberikan Tuhan itu kan titipan ya Kak, termasuk anak juga titipan. Dokter juga pernah bilang, saya pernah tanya dokter, "Dok, penyakit ini penyakit yang akan merenggut nyawa nggak Dok?" Terus dokter bilang, iya Bu, ini salah satu penyakit yang bisa merenggut nyawa. Ini penyakit berat, penyakit berisiko berat katanya.
yang kita pun nggak tahu katanya. Kita pun masih mengobservasi, masih evaluasi karena penyakit langka dan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Mungkin saat ini pankreasnya masih bisa dibantu dengan obat, bisa berfungsi. Tapi kita tidak tahu Bu, sampai kapan pankreasnya masih bisa menerima obat. Kalau suatu saat pankreasnya menolak obat, mungkin mereka tidak bisa tidak bisa berproduksi dan sedangkan tubuh butuh gula katanya. Kemungkinan itu juga bisa mengakibatkan kematian gitu kan katanya, bisa merenggut nyawa. Dari situ kita udah mulai nerima sama ayahnya karena semua kan titipan, termasuk anak juga titipan. Jadi kalau suatu saat mungkin Allah mau ngambil, ya udah kita hanya bisa pasrah karena semua titipan. Kita hanya dititipkan oleh Allah untuk merawatnya, mengurusnya, ikhtiar buat kesembuhannya. Setelah ini kita kembalikan lagi ke Allah sih. Tadi kan Ibu bilang kalau penyakit ini seumur hidup. Iya. Dan sebenarnya apa pengobatan yang sebenarnya harus dilakukan oleh Salma dan Zakia? Nah, awalnya itu kan mereka hipoglikemia. Lalu dokter menyarankan untuk operasi pengangkatan pankreas. Karena sebelum operasi itu mereka suntik obat okreotat. Obatnya itu harganya lumayan mahal dan tidak di-cover BPJS. Nah, dokter itu menyarankan untuk operasi, tetapi dokter juga ngejelasin Kak, katanya tapi setelah operasi kemungkinan mereka akan DM Bu, tapi kita lebih baik mengobati diabetes daripada hipoglikemi, karena diabetes itu obatnya gampang dicari, terus pengobatannya lebih mudah, sedangkan hipoglikemi itu obatnya itu langka, obatnya dari luar negeri, harganya juga lumayan. Nah, sekarang mereka sudah operasi, sudah diangkat pankreasnya. Qadarullah, kita inginnya sembuh ya Kak, tapi Allah ngasih lagi ujian. Mereka sekarang sudah maju ke diabetes. HbA1c mereka terakhir ini Salma sempat 11, Zakia terakhir 9,5. Berarti ada Itu indikasi dia ke diabetes. Mundur dulu nih Bu, ke Zakia Ya. adiknya ya. Berarti usia Salma berapa tahun punya adik Zakia? 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan, kemudian memiliki adik Zakia. Zakia. Nah, gimana tuh Bu perasaan Ibu? Ternyata Zakia juga mengalami hal yang sama. Iya. Sebenarnya dari pas pengobatan Salma itu kami sudah dikasih tahu oleh dokter, karena dikasih tahu Bu, karena udah cek genetik kan, Bu ini penyakit genetik, kemungkinan Salma ini akan menjadi pembawa ke adik-adiknya dan ke keturunan-keturunannya. Jadi Ibu kalau bisa ditahan dulu untuk punya adik lagi. Tapi Allah kan anak lagi, kita dikasih rezeki lagi. Tadinya kita tidak percaya omongan dokter ya Kak, mungkin itu kan cuman omongan dokter, tapi Allah yang lebih menentukan sakit atau enggak. Tapi qadarullah pas lahir ternyata sama, sakit juga sama. Setelah beberapa menit lahir langsung kejang, dan itu kita benar-benar udah nerima, oh ternyata bener omongan dokter, ternyata emang genetik, memang akan keturunannya akan seperti itu. Berarti maaf Bu, pada saat lahir Salma Zakia tidak menangis? Tidak, Langsung tidak nangis. kejang? Enggak, jadi pas lahir itu ungu, biru semua badannya, terus beberapa menit setelah lahir langsung kejang, langsung nggak bangun, langsung masuk NICU. Apa Bu yang Ibu pikirkan pada saat itu? Apalagi
awal Salma sudah terdiagnosa hipo, kemudian Sakia juga. Apa Bu yang Ibu pikirkan? Berat ya Kak. Awal-awal kayaknya nggak sanggup gitu. Kok kok saya yang dapat cobaan ini, dapat cobaan anak sakit. Jangankan 2 ya Kak. Banyak di luaran sana yang diberi 1 anak spesial itu berat, katanya berat, mah berat. Saya 2 sekaligus 2 gitu. Awal-awal bener-bener berat, udah sempat nyerah, udah sempat ya Allah kok berat banget. Satu aja kami masih berobat gitu, Salma masih berobat, masih bolak-balik ke rumah sakit, masih pengobatannya masih panjang. Tapi Allah kasih lagi 1 lagi titipan anak spesial. Itu berat banget Kak. Butuh waktu yang lama buat saya dan ayahnya nerima semua itu sampai akhirnya ketemu di titik benar-benar nerima. Mungkin ini ujian dari Allah, ini cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa saya dan bapaknya. Reaksi keluarga sendiri bagaimana Bu? Pertama kali mengabari kalau Salma Sakia. Sakit. Mm-mm. Pertama, keluarga itu kayak nggak ngedukung kita berobat Kak. Kita juga kan sebelum ke Jakarta itu sempat berhenti pengobatan di Bandung, sempat berhenti pengobatan karena terhalang biaya harus berangkat ke Jakarta ke RSCM. Terus kita bener-bener nggak ada biaya, bilang ke keluarga, bilang ke orang tua, mereka cuman bilang udah sih nggak usah diobatin, nanti juga tambah besar sembuh katanya, terus berobat aja di sini. Sedangkan dokter kan udah nyaranin ke sini. Nah, sebenarnya keluarga juga kayak nggak dukung buat berobat. Kita di sini lama juga sering nanya kapan pulang, kok lama banget berobat, kok banyak ini banyak itu. Mereka kan nggak tahu Kak, kita yang ketemu dokter, kita yang dijelasin dokter, mereka hanya tahu sakit aja tanpa tahu mereka tuh sakitnya apa. Berarti untuk BPJS sendiri, apakah saat itu sudah punya Bu? Karena kan kalau kita lihat biaya pengobatannya pasti cukup besar. Iya. Awal-awal itu kami tidak pakai BPJS. Awal-awal Sakia Salma lahir, karena kami belum buat BPJS, itu masih pakai umum, sampai jual motor, sampai jual barang-barang di rumah, sampai pinjam ke keluarga, pinjam ke teman-teman. Itu kita sampai ngutang-ngutang buat berobat ke rumah sakit. Terus setelah punya BPJS, ternyata banyak obat yang tidak di cover, banyak cek-cek genetik, cek lab-lab yang di luar BPJS itu banyak pengeluarannya. Terus seperti strip gula darah juga kita dulu sebelum kesini kita beli sendiri sampai habis jual-jual barang di rumah untuk keperluan berobatnya Salma dan Sakia. Untuk pekerjaan ayah Salma Sakia sendiri, Terus sebelum berangkat ke Jakarta, ayah Salma dan Sakia jualan di rumah. Dia jualan es di rumah. Itu pun penghasilannya gak seberapa Kak. Dia cuma jualan es pop ice, kayak gitu. Penghasilannya paling sehari cuma 30-40 ribu gitu. Sedangkan pengeluaran untuk Sakia dan Salma itu sehari susu berdua itu lebih dari segitu, ditambah obatnya itu sebulan bisa, jadi gimana dosis kadang bisa harus 500 ribu, kadang kalau dosisnya naik nambah lagi harganya. Itu sekarang alhamdulillah karena selama ini kan bapaknya Salma dan Sakia itu
bolak-balik dari Bandung ke Jakarta itu seminggu sekali untuk nganter kontrol, untuk kadang ngerawat inap, dia harus nemenin di ruang ranap. Nah dari situ sering bolak-balik Jakarta Bandung, terus penghasilan juga karena bolak-balik nggak bisa jualan kan Kak. Alhamdulillahnya Ayah Sarah di sini eh, menawarkan pekerjaan untuk ayahnya Salma sebagai supir ambulan, dan alhamdulillah sekarang sangat-sangat terbantu Kak. Berarti pada usia Salma Sakia berapa Bu dirujuk ke Rumah Sakit Jakarta? Sakia usia 10 bulan kalau nggak salah. Salma usia 3 tahunan kurang gitu. 2 tahun. Usia 2 tahun setengah. Ketika dirujuk ke Jakarta, apakah Ibu langsung datang ke rumah singgah atau cari-cari rumah singgah dulu? Bagaimana ceritanya? Kami sebelum ke Jakarta cari-cari rumah singgah dulu Kak. Kebetulan ada di grup hipoglikemi kan, teman kami ada yang tinggal di rumah singgah Yayasan Sahabat Ayah Sarah. Nah kebetulan di situ dokter kayak info di grup gitu, ini Sakia Salma harus ke Jakarta, harus dapat obat karena obatnya hanya ada di Jakarta, harus segera operasi pankreas. Nah di grup itu ada teman kami yang tinggal di rumah singgah Ayah Sarah, dan alhamdulillahnya dia ngajak, menawarkan, "Mah mau nggak ayo di rumah singgah Ayah Sarah," katanya, mumpung lagi kosong, kalau mau nanti dia konfirmasi ke yang punya rumah singgah. Nah dari situ kita berangkatlah ke sini ke rumah singgah Ayah Sarah. Berarti sudah berapa lamanya Bu? 4 tahun ada? Ada 4 tahun kurang. 4 tahun berjuang di sini untuk kesembuhan Salma dan Sakia ya. Kalau diceritakan secara singkat Bu, apa yang sudah Ibu korbankan, apa perjuangan apa dari awal di Bandung ya, di Bandung kemudian datang ke Jakarta, bagaimana ceritanya secara singkat? Yang sudah dikorbankan banyak ya Kak. Waktu, materi iya, pikiran iya, semuanya udah kami korbankan buat anak-anak kami. Dari awal kita berjuang di Bandung, bolak-balik ke rumah sakit, sampai menjual motor, jual barang-barang di rumah untuk beli obat, untuk biaya transport, sampai kami dirujuk ke Jakarta. Kondisi apa yang paling membuat Ibu sedih pada saat Salma dan Sakia mengalami apa? Kondisi yang paling sedih saat ini sih Kak, mereka kan harus suntik dan cek gula darah setiap hari. Kadang mereka kayak happy aja gitu, kayak disuntik-suntik itu kan sering cek GDS. Walaupun jarumnya kecil, tapi itu sakit Kak. Aku nyoba juga sakit. Kadang mereka tuh happy kalau pas disuntik, nggak ngeluh apa, tapi ada kadang di titik mereka kayak capek gitu. Bu kok cek GDS lagi sih? Bukan tadi udah dicek, kok cek lagi? Bu kok sini nggak pernah cek GDS, kok aku harus cek GDS? Itu sih kayak yang berat, kayak bingung harus ngejelasin apa. Dan aku juga ngerasain pasti mereka capek, harus suntik-suntik setiap hari. Itu sih yang terberat. Ketika gak tahu harus jelasin seperti apa, ketika pas anaknya nanya kenapa gitu. Untuk saat ini apakah Salma kan sudah usia 5 tahun ya Bu ya? Iya. 5 mau jalan 6 ya? Apakah
ada seharian seperti sekolah atau apa pada saat ini? Ada, alhamdulillah sekarang Salma bisa sekolah, ada ngaji juga, dia mau ngaji, mau sekolah. Ada cerita-cerita nggak sih Bu? Kan Salma kan udah sekolah, udah ngaji juga tadi ya. Ada nggak, pernah nggak cerita kalau mereka merasa minder atau bagaimana bertemu dengan teman-temannya? Iya, menyender. Kayak Salma kan udah sekolah, terus kayak sebelum makan kan dia harus suntik ya Kak. Jadi dia pernah ngomong gini, Bu, aku kan sebelum makan harus suntik. Kalau aku suntik di sekolah aku nggak mau, aku malu. Nanti teman-teman aku pasti nanya kenapa. Terus aku jelasin kan, Kak nggak apa-apa, suntik aja. Nanti ibu bilang sama bu guru, bilang sama teman-temannya kalau ini teman kamu, ini obat kamu. Kalau kamu nggak suntik, nanti kamu nggak bisa aktivitas. Kalau dari masyarakat sekitar sendiri Bu, pernah nggak dapet omongan-omongan? Karena kan kalau Sakia kan terlihat ya ada Iya, selang iya, NGT. Kalau Salma kan tidak terlihat. Ada nggak Bu omongan-omongan dari luar? Sering Kak, kayak kalau keluar gitu, sering kayak banyak omongan, Bu, itu di pipinya apa? Mainan, kata. Dengan polosnya orang bilang itu mainan, padahal kan itu selang NGT untuk dia makan, untuk dia bertahan hidup lah ya. NGT dia untuk makan minum. Tapi kadang orang ada yang ngelihat kayak gimana sampai ada yang ngomong waktu itu, Ibu itu di pipinya apa? Mainan, gitu. Sebenarnya ucapan sepele tapi bener-bener kok bisa-bisanya bilang itu mainan. Apa Bu perasaan Ibu mendengar? Sebenarnya kan orang asal ngomong ya. Iya, Ini kan kita yang menjalani. Iya. Bagaimana Bu perasaan Ibu? sakit hati ya. Jadi orang nggak tahu gimana kita perjuangan kita ngejaga kestabilan anak-anak kita, ngejaga ngerawat anak-anak kita, tapi orang mungkin orang nggak tahu juga itu apa, makanya dia ngomong seperti itu. Berarti untuk pengobatannya sendiri saat ini apa Bu? Salma Sakia. Untuk saat ini mereka terapi obat Kak. Terapi obat. Iya, Apa itu terapi seperti apa? Salma itu sekarang suntik insulin setiap sebelum makan dan 2 jam sesudah makan, ditambah malam hari, Untuk apa itu suntik? untuk menstabilkan gula darah. Sudah berapa lama Bu? Sudah ada 5 bulan. 5 bulan ini ya? Dia ganti obat dari octreotide jadi insulin. Karena gulanya dari rendah sekarang tinggi. Untuk perubahannya apa saja Bu yang dirasakan saat ini? Apakah Salma Sakia semakin membaik atau bahkan semakin menurun kondisinya? Kalau kondisinya sekarang alhamdulillah sudah membaik ya Kak. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin itu jauh lebih baik. Walaupun belum, kadang mereka itu nggak bisa ditebak. Sekarang sehat, bisa tiba-tiba gulanya rendah, kadang bisa tiba-tiba tinggi. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kondisinya sekarang lebih baik dari sebelumnya. Tapi sebenarnya apa Bu yang memberikan indikasi gula darahnya meningkat atau menurun? Sebenarnya karena apa? Bisa makanan juga, bisa kondisi tubuhnya juga kata dokter. Kelelahan, kecapean? Iya, kadang kalau kecapean dia bisa langsung tiba-tiba rendah. Tapi kadang kalau mereka stres atau makanan yang nggak dijaga, bisa tiba-tiba langsung tinggi gitu. Nah, tadi kan Salma sudah sekolah, pernah nggak
Salma merasa kelelahan kemudian kondisinya justru malah menurun. Iya, pernah. Saat apa itu, Bu? Saat kalau dia kecapean sekolah atau main atau apa, kalau dia capek pasti turun gula darahnya. Pernah nggak sih mereka kan masih anak-anak ya, Bu? Masih anak-anak. Pernah nggak cerita dia pengen apa, kemudian keinginan terbesarnya tuh apa gitu? Pernah nggak cerita? Nah, Apa itu? keinginan terbesar mereka itu pengen punya rumah, pengen pulang, itu sih. Karena sudah 4 tahun lamanya di sini ya, Bu ya. Setiap ditanya, Salma kamu pengen apa, adik pengen apa, aku pengen pulang, pengen punya rumah. Tuh. Untuk Sakia sendiri apakah ada aktivitas tersendiri? Ada mulai les-les atau apa, Bu? Belum sih kak. Tapi ada Kalau rencana? sakit belum belum tahu. Soalnya karena Sakia kan masih pakai NGT, jadi kayak mau les, mau sekolah juga kita masih bisa nggak ya. Takut juga kan di sekolah kayak dibully atau kayak diasingkan gitu sama temannya, atau malah jadi pusat perhatian gitu kan, takut malah anaknya jadi minder. Berarti selang NGT itu gunanya untuk apa, Bu? Untuk makan minum Tapi untuk makan minum lewat mulut tetap bisa kan? bisa, tapi belum sepenuhnya bisa. Apa harapan Ibu sebagai orang tua yang sudah menemani Salma Sakia kurang lebih 4 tahun lamanya? Harapannya pasti pengen kesembuhan ya kak buat anak-anak. Harapannya pengen anak-anak sembuh, bisa tumbuh menjadi anak yang soleha, bisa tumbuh menjadi anak seperti anak-anak normal lainnya, bisa beraktivitas seperti anak-anak lainnya. Itu pengen sembuh. Amin amin, kita doakan semoga Salma dan Sakia semakin membaik, kesehatannya semakin stabil ya, Bu ya. Kemudian terakhir nih, ada nggak sih pesannya untuk teman-teman seperjuangan Salma dan Sakia? Pesannya buat teman-teman yang sedang berjuang sama seperti Salma Sakia, tetap semangat, tetap semangat menjemput kesembuhan, karena kesembuhan itu pasti ada jalan, pasti Allah itu gampang memberi kesembuhan. Jika Allah udah sembuh, pasti kita sembuh. Walaupun dokter bilang ini, bilang itu, kita yakin aja kalau sembuh itu pasti bisa sembuh. Pasti ada ya, Iya, Bu ya? pasti jalan untuk sembuh ada. Nah itu tadi teman-teman sedikit cerita dari Ibu Siska yang sudah menemani Salma dan Sakia, adik kakak, berjuang melawan hipoglikemia. Kurang lebih 4 tahun lamanya nih teman-teman nih. Dan untuk teman-teman yang lain yang didiagnosa sama seperti Salma Sakia atau yang lainnya, jangan putus semangat karena kesembuhan pasti ada. Dan untuk yang lainnya yang mau ikut juga nih berdonasi membantu teman-teman seperjuangan Salma Sakia, boleh banget tinggal mengunjungi website resmi kami yaitu sahabatayasarah.or.id, atau bisa juga ke Instagram kami yaitu @sahabatayasarah. Boleh banget nih teman-teman nih. Oke, itu aja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.